Setelah itu, terlihat Kafka panik dan merasa bahwa ia tidak akan lolos. Ia bahkan menyalahkan Ichikawa karena dorongannya menyebabkan pengalaman pahit ini. Dengan wajah kesal, Ichikawa berkata, "Kemana perginya senior yang berpikiran terbuka itu?" Tak lama kemudian, manajer datang dan memberitahu bahwa ada surat untuk mereka berdua. Ternyata, surat itu berasal dari Biro Netralisasi yang akan memberitahukan apakah mereka lolos atau tidak. Sebelum membuka surat itu, Kafka memikirkan apakah dia harus menangis atau tertawa karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia bertanya-tanya apakah jalan ini akan membawanya berada di samping Mina. Saat Kafka membuka surat itu, kita tidak diberitahu apakah dia lolos atau tidak. Kemudian, adegan berpindah ke para kandidat pasukan pertahanan yang sedang berkumpul untuk melaksanakan upacara kelulusan mereka. Di sana terlihat Ichikawa, yang berarti dia lolos sebagai anggota pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, Iharu secara tidak sengaja menyenggol Ichikawa, dan akhirnya mereka pun berkenalan. Iharu lalu menanyakan apakah Kafka lolos atau tidak. Namun kita masih belum diberitahu tentang hal itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Mina Ashiro datang untuk membagikan sertifikat penerimaan mereka. Karena menjadi peringkat pertama, Kikoru mewakili para kandidat untuk menerima sertifikat kelulusan dan mengambil sumpah pasukan pertahanan. Mina pun mengucapkan terima kasih kepada Kikoru karena banyak membantu dalam insiden di tes terakhir dan berkatnya tidak ada korban jiwa. Mendengar hal itu, Kikoru hanya bisa terdiam. Karena sebenarnya bukan ia yang mengalahkan Honju tersebut. Seharusnya Kafka yang mendapatkan ucapan terima kasih. Namun, mengapa dia malah tidak ada di tempat ini? Kikoru merasa bahwa Kafka tidak hanya menyelamatkannya, bahkan sok mengkhawatirkannya. Hal itu merupakan penghinaan yang membuatnya bertanya-tanya kenapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Di tengah kekesalan Kikoru karena Kafka menghilang begitu saja, tiba-tiba Kafka muncul. Melihat kedatangan Kafka, kandidat lain merasa terkejut. Ternyata, saat penilaian berlangsung, Kafka dinyatakan tidak lolos ujian karena ia memiliki peringkat rendah di tes fisik serta tingkat adaptasi seragamnya yang nol. Meskipun mereka tidak keberatan dengan keputusan tersebut, tiba-tiba Hoshina mengusulkan untuk menerima Kafka. Ia beralasan bahwa meskipun prestasi Kafka di bawah rata-rata dan tidak memenuhi standar menjadi petugas, dalam tes terakhir Kafka berhasil menemukan titik vital kaiju. Selain itu, Kafka membantu rekan-rekannya serta berkontribusi dalam netralisasi, dan yang terpenting, Hoshina sebenarnya tidak yakin jika Kafka bisa dipromosikan menjadi petugas umum. Namun ia tetap mengizinkan Kafka untuk berlatih di tim kecilnya sebagai kadet. Kadet bisa dibilang sebagai anak magang. Dan karena status tersebut, Kafka tidak bisa mengikuti upacara pengangkatan petugas. Setelah itu, terlihat Mina akan berpidato. Dalam pidatonya, Mina mengucapkan terima kasih atas kerelaan mereka bergabung dalam pasukan pertahanan. Ia juga memberitahukan bahwa tahun ini kemunculan dan kekuatan kaiju jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, terjadi peristiwa aneh tentang kaiju yang mati bisa bangkit kembali, dan mungkin saja mereka akan menghadapi risiko gugur di misi pertama mereka. Namun meski begitu, Mina berharap mereka mempercayakan nyawa mereka kepadanya, dan ia juga bersumpah akan berada di garis depan untuk menjadi tombak dan perisai mereka. Setelah Mina mengucapkan hal itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mendengar hal itu, tentu saja mereka merasa terkejut karena berbicara tanpa izin. Apalagi Kafka memanggil nama atasan. Pada akhirnya, Kafka dihukum push up sebanyak 100 kali. Kelakuan Kafka itu pun kembali membuat Hoshina tertawa lepas. Namun meski begitu ia dibuat heran saat melihat Mina barusan tersenyum. Konomi juga berkomentar dengan sinis bahwa staf pelawak di tim Hoshina langsung melakukan tugasnya. Setelah diingatkan oleh wakil kapten, ia berkata bahwa pekerjaan ini membuat orang-orang menjadi murung. Oleh karena itu, ia merasa bahwa mereka membutuhkan orang seperti Kafka. Namun, ternyata itu hanyalah alasan. Hoshina sebenarnya beranggapan bahwa saat para kaiju bangkit, tiba-tiba muncul reaksi kekuatan 9,8. Meski awalnya mengira hal ini merupakan kesalahan mesin. Namun pada saat yang bersamaan, tanda vital seseorang hilang begitu saja. Dan kemampuan adaptasi seragam Kafka yang begitu rendah membuat sang wakil kapten merasa ada yang aneh dan untuk menyelidiki keraguannya, ia pun akan menempatkan Kafka di sisinya. Setelah melakukan 100 kali push-up dan menerima tepuk tangan dari para petugas, terlihat Kikoru datang dan meminta sang MC untuk ikut dengannya.
Melihat Kikoru ingin berbicara empat mata, Iharu pun beranggapan jika ia akan menyatakan cintanya. Karena si gadis berambut kuning itu memaksa, pada akhirnya mereka pun bertemu di tempat makan. Mendengar bahwa Kafka bisa berubah wujud setelah memakan kaiju, Kikoru jelas terkejut. Kafka kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia ingin mengaku pada pasukan pertahanan karena berharap kejadian ini bisa diobati. Ketika Kikoru mendengar ini, ia menegaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Meskipun Kafka tidak akan dibunuh, ia akan tetap diperiksa dan diteliti, yang berarti perjalanannya sebagai anggota pasukan pertahanan akan berakhir. Mendengar hal ini, Kafka merasa takut dan segera meminta Kikoru untuk menjaga rahasianya agar tidak bocor. Setelah itu, Kikoru setuju karena Kafka sudah menyelamatkannya. Tetapi ia menegaskan bahwa jika Kafka mencelakai manusia, ia akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Ketika mendengar itu, Kafka tersenyum setuju, dan ia bersedia mengandalkan Kikoru jika situasi seperti itu terjadi. Scene kemudian berpindah ke tempat latihan, di mana Ichikawa sedang melakukan latihan menembak. Setelah berhasil menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 35 detik dengan kekuatan tempur yang dilepaskan sebanyak 18%. Melihat hal itu, Hoshina merasa kemajuan mereka sangat cepat hanya dalam waktu singkat. Setelah melihat kekuatan tempur Ichikawa meningkat, Iharu merasa kesal dan bertekad untuk tidak kalah darinya. Setelah menyelesaikan latihan dengan waktu 2 menit 15 detik dan melepaskan kekuatan tempur sebanyak 20%, Iharu merasa bangga dan meminta Ichikawa untuk tidak sombong. Kemudian, Kikoru mencatat waktu 1 menit 16 detik dengan melepaskan kekuatan tempur sebanyak 55%. Hal ini membuat Kikoru mengejek Ichikawa dan Iharu yang sedang bertengkar. Di tengah persaingan para petugas yang baru, Kafka dengan wajah konyol mencatat rekor waktu 6 menit 39 detik dan melepaskan kekuatan tempur hanya sebanyak 1%. Namun meskipun hanya melepaskan 1%, Kafka justru terlihat bangga dan meminta Kikoru untuk memujinya. Melihat tingkah laku kocak Kafka, Hoshina mengatakan bahwa jika hal ini terus berlanjut, Kafka tidak akan bisa menjadi petugas umum dan pasti akan dipecat dalam waktu 3 bulan. Mendengar hal itu, Kafka jelas terkejut. Kemudian, Hoshina memerintahkan mereka untuk lari 10 putaran. Namun setelah mereka mengeluh, Hoshina menambahkan menjadi 15 putaran. Setelah latihan yang melelahkan itu, Kafka dan yang lainnya terlihat berada di pemandian air panas. Kafka mengeluh bahwa wakil kapten itu benar-benar iblis. Mendengar permintaan Iharu untuk memperkuat ototnya, Ichikawa menjawab bahwa badan Iharu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Melihat mereka bertengkar tentang masalah otot, Kafka dengan percaya diri berkata bahwa mereka pasti akan terdiam setelah melihat tubuh orang dewasa. Awalnya, Iharu terkesan karena Kafka memiliki otot yang lumayan. Namun tiba-tiba, Iharu tertawa sambil berkata, masa anggota pasukan pertahanan memiliki perut buncit seperti itu? Kafka dengan wajah memerah langsung menjawab bahwa mereka pasti akan mengalaminya setelah melewati usia 28 tahun. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Kagura Gyaoi datang dengan tubuh berototnya yang membuat semua orang terkejut. Di sisi lain, Kikoru dan 2 temannya melihat sang kapten berada di pemandian. Awalnya mereka meminta maaf karena telah mengganggunya. Namun Mina tidak mempermasalahkannya karena sudah waktunya untuk giliran mereka. Melihat tubuh sang kapten, Kikoru terkesan karena tidak ada tanda lemak sedikit pun. Ketika Mina menyadari bahwa Kikoru sedang menatapnya, Kikoru meminta maaf dan bertanya bagaimana cara melatih otot seperti itu. Tak disangka, sang kapten langsung mengajari Kikoru gerakan dasarnya. Scene kembali ke pemandian pria, di mana Iharu menanyakan mengapa mereka bergabung dengan pasukan pertahanan. Pada akhirnya, Iharu mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan pasukan pertahanan karena Mina. Ketika masih SMP, Iharu diselamatkan oleh sang kapten saat diserang oleh kaiju. Sejak saat itu, ia selalu mengagumi sang kapten. Dan ternyata mereka memiliki alasan yang sama untuk bergabung, yaitu karena kagum dengan sang kapten. Mendengar hal itu, Kafka terkejut karena pengaruh Mina begitu kuat. Iharu kemudian menanyakan alasan Kafka bergabung dengan pasukan pertahanan. Saat mengetahui bahwa Mina adalah teman masa kecil Kafka, mereka semua terkejut. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki janji untuk menjadi petugas pertahanan bersama-sama. Namun saat Kafka mencoba untuk kabur dari sana, hal ini pun terjadi. Setelah itu,
Kikoru terkejut melihat mereka pingsan karena berendam terlalu lama. Mendengar bahwa mereka pingsan karena membicarakan sang kapten, Kikoru merasa bahwa semua pria itu bodoh. Shin kemudian berpindah ke kegiatan mereka bersama, termasuk lari pagi, latihan merancang strategi, makan bersama, latihan otot, berendam air panas, dan persiapan bertempur. Setelah beberapa hari, saat kebanyakan petugas baru tertidur, Kafka terjaga dan membuat Hoshina datang menemuinya. Dia mengatakan bahwa tidur juga termasuk dalam pekerjaan. Dan Kafka terkejut mendengarnya karena wakil kapten mengetahuinya. Ternyata Hoshina juga mengetahui hal itu karena ia juga berada di pemandian saat itu. Kafka kemudian menjelaskan bahwa ia sudah berjanji kepada Mina untuk berjuang bersama-sama. Mendengar hal itu, Hoshina beranggapan bahwa Kafka ini sedang berusaha merebut posisi wakil kapten darinya. Meskipun Kafka tidak bermaksud begitu, ia akan berusaha. Hoshina yang merasa marah berkata bahwa ia tidak akan memberikan posisi itu kepada Kafka. Selain itu, ia juga menyarankan Kafka untuk tidak terlalu dekat dengan petugas lain karena dalam pekerjaan ini, wajar jika salah satu dari mereka akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Dan tiba-tiba, kejadian mengejutkan terjadi. Mendengar alarm itu, para petugas bangun dan mengetahui bahwa ada kaiju burik yang muncul. Hoshina mengajak Kafka untuk segera berangkat karena ini adalah misi pertamanya. Shin berlanjut menampilkan tim yang sedang rapat di ruang komando. Okonogi kemudian melaporkan situasi di kota Sagamihara yang saat ini dilanda gempa akibat kemunculan seekor Honju burik. Sementara proses evakuasi masih berlangsung, JSDF Japanese Self-Defense Force terlihat bekerja sama dengan pasukan pertahanan anti-kaiju mereka. Diketahui bahwa Honju yang menyerang kali ini adalah Yoju burik berbentuk jamur raksasa yang sedang dalam tahap proliferasi, yaitu pembelahan sel menjadi beberapa bagian. Melihat Honju burik dan para Yoju burik yang akan memasuki kawasan netralisasi Bravo, Mina mengajukan diri untuk mengurus Honju burik tersebut. Sementara sisanya akan ditangani oleh bawahannya. Setelahnya, terlihat Hoshina yang akan mengawasi pasukan baru, termasuk Kafka. Di sisi lain, Kikoru memandang Kafka, yang sebenarnya adalah kaiju nomor 8 yang sangat ditakuti oleh semua orang. Sesaat setelah itu, Kikoru berharap dalam hati agar Kafka tidak mengecewakannya. Namun tiba-tiba, jam 4 pagi, posko pengungsian terlihat penuh oleh para pengungsi. Pasukan berat telah dipersiapkan untuk menembak Honju burik kapanpun diperintahkan. Di kawasan rombongan Kafka tiba di atap gedung untuk mengevaluasi situasi dan mempersiapkan diri mereka. Mereka jelas sangat gugup melihat Honju raksasa yang ukurannya sebanding dengan kaiju burik. Wakil Hoshina kemudian menjelaskan rencana mereka, di mana Kapten Mina akan mengurus Honju, sementara mereka semua akan mengurus para Yoju burik yang telah dibagi menjadi beberapa tim. Meskipun begitu, para pasukan baru tetap akan ditempatkan di belakang, dianggap sebagai tembok terakhir umat manusia. Setelah JSDF mempersiapkan tembakan pendukung, Okonogi melaporkan bahwa Kapten Mina akan tiba di lokasi kejadian dalam 8 menit. Di sisi lain, Kafka teringat ucapan wakil Hoshina dan merasa tidak boleh gagal dalam misi pertamanya. Meskipun penuh dengan rasa cemas, takut, dan gugup, Kafka juga merasa sangat bersemangat saat ini. Tidak lama kemudian, Okonogi melaporkan bahwa para Yoju burik telah memasuki kawasan mereka. Setelah bersiap, mereka semua turun dari gedung dengan melompat, kecuali Kafka yang kelihatan sangat cupu. Ketika Kapten Mina tiba di lokasi tembakannya, JSDF diminta untuk memulai tembakan pendukung mereka. Namun sayangnya, tembakan mereka tidak mempan dan hanya sebatas mengalihkan perhatian. Di sisi lain, meskipun Kafka mencoba untuk bersikap sok keren, ia lupa bahwa tugas utamanya sebenarnya seperti pelawak di tim ketiga. Rombongan pasukan baru, dibantu oleh para senior, harus menerima celotehan yang kurang mengenakan karena dianggap sebagai beban bagi mereka. Namun, saat Kafka memuji mereka, Kikoru tiba-tiba masuk ke mode Sandere. Di tengah kegiatan para pasukan pertahanan yang masih berburu para Yoju burik, ia harus sangat terkejut melihat bahwa Ichikawa mampu menanganinya sendirian. Melihat ekspresi wajah Ichikawa yang baru saja melakukan itu, Iharu hanya bisa terkejut dan tidak berkata apa-apa. Sementara itu, para senior di tiap tim lainnya terlihat sangat kagum melihat aksi para pemula tahun ini. Mereka tidak hanya cepat dan kuat, tetapi kerja sama mereka yang terkadang diselingi rivalitas juga tidak bisa diremehkan. Okonogi kemudian melaporkan bahwa kawasan Juliet sudah bersih dari para Yoju burik.
Kafka, yang melihat perjuangan semua rekannya, tidak mau kalah dan teringat ucapan para senior yang mengatakan mereka tidak tahu titik vital para Yojuburi. Kafka pun memutuskan untuk menggunakan kemampuannya sendiri. Pengalaman dan pengetahuan juga bisa menjadi senjata. Itulah sebabnya Kafka terlihat sedang memeriksa tubuh salah satu Yoju di lokasi tersebut. Di sana, Kafka menyadari bahwa inti yang biasanya ada di tengah-tengah tubuh Yojuburi tidak ada. Dan ini mengindikasikan bahwa inti para Yojuburik telah berpindah posisi. Setelah menemukannya, Kafka segera melaporkannya kepada Wakil Kapten Hoshina. Setelah memberitahukan analisis dan pendapatnya, Kafka juga melaporkan keanehan yang ditemuinya pada jasad Yojuburik tersebut. Informasi yang sangat berharga ini membuatnya mendapatkan pujian dari Wakil Kapten Hoshina. Okonogi, yang juga mendengar informasi tersebut, diminta untuk menyebarkan informasi itu ke semua pasukan. Setelah menerima beberapa pujian dari Wakil Kapten Hoshina, Kafka merasa bangga karena akhirnya ia bisa berkontribusi bagi pasukan pertahanan. Namun, saat ia hendak pergi untuk menghancurkan inti dan jaringan proliferasi Yojuburik sebanyak mungkin, tiba-tiba Kapten Mina sudah bersiap untuk memulai serangannya. Setelah mengunci targetnya, Mina teringat janjinya dengan Kafka di masa kecil dan memandanginya sambil mengatakan bahwa ini adalah dirinya yang sekarang. Meskipun Okonogi telah melaporkan bahwa Honjuburik telah tumbang, Mina terus melanjutkan serangannya hingga tembakan ketiga. Sementara orang lain mengira Mina akan berhenti setelah tembakan ketiga. Okonogi dan pengawas lainnya sangat terkejut saat Mina masih ingin melanjutkan tembakan keempat. Kafka yang terus memperhatikannya dan akhirnya dia mengakui kehebatan Mina. Ketika Wakil Kapten Hoshina mengatakan bahwa orang yang pantas berdiri di samping Mina harus memiliki kekuatan setara dengannya, Kafka mulai mengira bahwa Wakil Kapten Hoshina juga memiliki kekuatan seperti itu. Wakil Hoshina kemudian menjelaskan bahwa kekuatan senjata laras panjangnya memang terbilang rendah. Dan jika harus dibandingkan dengan Kapten Mina, jelas dia akan kalah telak jika berhadapan dengan Honjuburik atau Kaijuburik berukuran besar. Namun, sebagai gantinya, dia lebih unggul dalam memburu Yojuburik atau Kaijuburik berukuran kecil. Setelah berhasil mengalahkan Yojuburik baru-baru ini, Wakil Hoshina mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga pembasmi Kaiju sejak zaman Muromachi. Oleh karena itu, pelatihannya lebih membuatnya cocok untuk menggunakan sebilah katana daripada senapan atau senjata lainnya. Setelah Mina menghabisi Honjuburik, Wakil Hoshina meminta Kafka untuk bersiap karena dengan tumbangnya Yonju induk, semua Yojuburik yang tertahan di perut akan pecah dan membanjiri area sekitarnya. Setelah itu, Wakil Kapten Hoshina meminta semua pasukannya untuk tetap semangat. Haruichi Izumo dan para nubi terlihat agak lelah, dan hal ini menjadi bahan ledekan dari para sepuh. Meskipun mereka sangat lelah, Ketua Nakanoshima merangkul dan memotivasi mereka berdua, sehingga mereka memutuskan untuk tetap bertahan menghadapi serangan yang akan datang. Disinilah ujian yang harus dihadapi oleh para pemula. Apakah mereka akan mengalami kegagalan setelah mencapai batas 20 atau 30%? Ataukah mereka akan melampaui batas tersebut dan mencapai tingkat kapten? Menurut Hoshina, dari semua pemula yang masih bertahan, hanya Kikoru yang memiliki potensi tertinggi untuk mencapai tingkat tersebut. Setelah Hiharu bergabung kembali dengan Ichikawa, mereka berdua siap kembali ke garis depan. Namun, di tengah perjalanan mereka, keduanya menemui seorang pembersih jasad kaiju yang sedang dia memandangi salah satu Yoju di sana. Akan tetapi, 何か知ってます